Video pembelajaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hendayani, SPDI, mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Pamarican, Kabupaten Ciamis. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah pelajaran ini berlangsung, siswa diharapkan 1. Dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. 2. Dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, ikhtiar dan bertawakal. Menganalisis makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia makhluknya termasuk bagian dari prinsip dasar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah memahami dan meyakini masalah ini dengan benar. Secara bahasa, qada adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut syariah Islam, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk dengan menciptakan atau menghidupkan, meniadakan atau mematikan, dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman ajali atau terdahulu sesuai dengan irodahnya yang maha sempurna. Sedangkan pengertian qadar secara bahasa adalah takdir atau batas tertentu, kadar, ukuran, dan kepastian. Menurut istilah, qadar atau qada adalah apa yang Allah SWT takdirkan sejak zaman ajali terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada makhluknya. 2. Dalil Al-Quran dan hadis tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada beberapa dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. A. Allah menciptakan makhluk berdasarkan qadar. Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluk telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hafid 57 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibati fil ardi wala fil anfusikum illa fil kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 2. Hubungan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana qada adalah merupakan ketentuan, sedangkan qadar adalah merupakan perwujudan dari ketentuan tersebut. Jadi, menurut sifatnya, qada adalah qadim, yaitu terdahulu, lebih dahulu, sedangkan qadar adalah hudus atau baru atau kemudian. Melalui hubungan
antara usaha manusia dengan qada dan qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama berpendapat bahwa qadar takdir itu ada dua macam, yaitu A. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha ikhtiar manusia. Artinya, setiap usaha atau ikhtiar manusia mempunyai pengaruh terhadap takdir, sehingga usaha manusia mendatangkan hasil seperti yang diceritakan oleh manusia. Contohnya, kalau ingin belajar memperoleh nilai yang baik, maka para siswa harus belajar terlebih dahulu dengan rajin. 2. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Artinya, usaha manusia sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, manusia lahir atau manusia mati. Walaupun sudah berobat, dokter tidak akan bisa menolak yang namanya kematian. Nah, untuk minggu ini Ibu cukupkan sekian dulu. Bertemu kembali minggu depan dengan materi peran optimis, ikhtiar, dan tawakal terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi sekarang ada manfaatnya. Kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.